Jadi yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Oke, dari anak Bapak akan menjelaskan alur pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Bapak akan menjelaskan makna sujud, baik itu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kemudian dengan menggunakan metode audiovisual, Bapak akan menayangkan sebuah video, yakni video tentang tata cara melaksanakan sujud syukur, kemudian tata cara melaksanakan sujud syahwi, dan tata cara melaksanakan sujud tilawah. Kemudian alur yang ketiga adalah dengan menggunakan metode demonstrasi, Bapak akan menjelaskan atau siswa akan mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, apakah adik semua siap belajar pada hari ini? Siap. Oke. Oke, sekarang Bapak ada video pemantik untuk adik-adik. Silakan adik-adik simak. Syederalun baru-baru ini viral di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan jamaah haji asal Indonesia melakukan sujud syukur usai turun dari pesawat. Sujud syukur ini dilakukan para jamaah haji. Apa yang dibahas di video tersebut? Tentang apa? Tentang sujud. Oke. Pertanyaannya, kenapa orang-orang tersebut melakukan sujud? Karena sudah selesai ibadah dengan selamat. Ya, betul. Beri aplaus untuk Bapak. Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu sujud. Jadi sujud itu merupakan gambaran pasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya sujud ini dilakukan pada saat kita melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Nah, ternyata sujud itu bukan hanya dilakukan pada sholat saja, ternyata di luar sholat pun ada namanya macam-macam sujud. Nah, yaitu adalah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud Tilawah. Oke, tilawah. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Nah, sebagai contoh, saudara Adit, beliau menang kejuaraan Olimpiade, maka saudara Adit ini melakukan sujud syukur. Oke, adapun hukum daripada sujud syukur itu adalah sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang sujud syahwi. Nah, sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu dalam sholat kita. Nah, misalnya saya melakukan sholat zuhur, tiba-tiba saya lupa berapa jumlah rakaat yang saya lakukan, maka saya melakukan sujud syahwi. Nah, biasanya sujud syahwi itu dilakukan dua kali sujud. Ya, kemudian sujud syahwi adalah sunnah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Sekarang kita masuk di
materi tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar, kemudian membaca dan menghafal sebuah ayat sajadah. Ya. Adapun hukum daripada sujud tilawah ini adalah sekarang Bapak ada video tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, silakan adik-adik simak. Itu tadi ya sujud syukur. Sekarang kita lanjut ke sujud sahwi. Oke, selanjutnya sujud tilawah. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الذين كفروا يكذبون. Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, Bapak ada ice breaking. Oke, silakan Anda semua berdiri. Ice breaking kita pada pagi hari ini adalah tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Nah, kalau Bapak bilang tepuk pagi, adik-adik semua tepuk satu kali. Kalau Bapak bilang tepuk siang, adik-adik semua tepuk dua kali. Kalau Bapak bilang tepuk malam, adik-adik tidak tepuk tangan. Oke. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, hari apa sudah dilaksanakan tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, mungkin saya silakan saudara adik untuk mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, silakan dulu. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Bapak mau ada siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan saudarinya. Baik, terima kasih untuk Bapak. Di sini saya akan menyimpulkan dari makna sujud. Jadi ada 3 tadi yang kita pelajari. Yang pertama sujud syukur. Sujud syukur itu yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa melakukan sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Yang terakhir sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar, membaca dan menghafal ayat sajadah. Sekian. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Oke, silakan.
dari Siti. Ya, silakan. Baik Pak, jadi yang dapat saya simpulkan sini yaitu tata cara sujud syukur. Yang pertama itu menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud terus sambil membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang keempat itu duduk kembali dan yang terakhir yaitu salam. Oke, beri aplaus untuk teman-temannya. Bapak ada tugas untuk kalian kerja di rumah. Kalian cari hikmah sujud syukur. Jadi tugas ini kalian kerja selama 1 minggu, kemudian kumpulkan ilmu, kita istirahat. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Oke, saya ingin mengucapkan